Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jurnal Kita Harus Tahu. Podcast kali ini kedatangan narasumber Ibu Muazzarah SKM MKes selaku Kepala Puskesmas Wonosalam II. Podcast kali ini akan membahas COVID-19 varian Omicron dan vaksin booster. Stay tune ya, dengerin podcast kali ini. Monggo Ibu Yaro bisa memberikan banyak ilmu karena dari masyarakat masih ada yang belum mengetahui apa itu varian Omicron. Boleh Ibu sedikit dijelaskan mengenai varian Omicron? Baik, terima kasih Mbak Mayang. Akan saya berikan penjelasan mengenai varian baru dari SARS-CoV-2 yang mana sekarang sudah ada lagi varian Omicron, yaitu sebuah varian coronavirus yang juga menyebabkan COVID-19. Dari data Kemenkes bahwasanya masyarakat Indonesia ada yang sudah terinfeksi varian Omicron yang tercatat sampai dengan bulan Desember kemarin itu sebanyak 136 orang. Sementara sampai dengan 29 Januari ini kenaikannya sudah jauh lebih banyak, yaitu sekitar 1.857 kasus atau naik sekitar 2,1% setiap harinya. Kalau kita hitung secara real kasusnya sekitar 100-300 kasus dibandingkan sebelumnya. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu, paling banyak pasien terinfeksi varian Omicron memiliki riwayat perjalanan dari mana sih, Bu? Untuk yang terpapar varian Omicron ini, kalau perkembangannya ini tidak hanya dari riwayat perjalanan saja, Dek. Jadi sekarang sudah lebih dan sudah ditemukan yang justru adanya transmisi lokal. Kalau transmisi lokal itu berarti ada kasus sudah di sekitar lingkungan ataupun di Indonesia sendiri terpaparnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang memang terkena pada saat ada riwayat perjalanan dari luar negeri, terutama yang sudah kita dengar bersama itu kebanyakan dari Turki dan Arab Saudi, ada juga yang dari Amerika dan juga dari tetangga kita juga ada. Untuk penularan sendiri, varian Omicron ini susah atau mudah sekali, Ibu? Oke, kalau untuk penularannya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya, ini jauh lebih cepat penularannya dan lebih mudah sekali, terutama pada orang-orang yang dengan imunitas tubuhnya yang rentan. Oleh karena itu, upaya dari pemerintah untuk mengurangi penularan yang cepat itu dengan cara kita harus selalu disiplin protokol kesehatan, terutama penggunaan masker yang sesuai standar, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu cuci tangan pada setiap event apapun. Dan tidak kalah pentingnya untuk mempercepat pemberian vaksinasi, baik itu untuk yang belum pernah sama sekali, kemudian kita berikan vaksinasi dosis 1, kemudian diberikan dosis 2, dan ini juga untuk mempercepat kita berikan booster, yaitu pada seseorang yang sudah mendapatkan vaksin dosis 2 dengan jarak minimal 6 bulan. Nanti kita berikan booster di sini, tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh pada seseorang yang mana yang sebelumnya telah mendapatkan dosis 2 mengalami penurunan, sehingga ini kita tingkatkan lagi dengan pemberian booster ini. Untuk booster itu paling diprioritaskan tuh untuk kaum yang mana sih, Bu? Misal lansia atau yang mempunyai komorbid atau semuanya boleh memakai vaksin booster gitu? Oke, untuk yang terutama atau yang prioritas memang pada kelompok rentan. Di situ ada lansia, ada yang komorbid, tetapi tidak meninggalkan kelompok yang usia 18 tahun ke atas. Intinya semua kita percepat untuk pemberian vaksin booster bagi yang sudah memenuhi syarat, karena memang
jumlah atau ketersediaan vaksinnya sudah sangat-sangat tersedia banyak seperti itu. Untuk saat ini, untuk vaksin booster itu sangat penting atau tidak nggih Bu? Ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini sangat penting sekali untuk melindungi masyarakat kita agar imunitasnya terjaga sampai dengan meningkat. Di sini nanti bisa untuk mencegah ataupun mengurangi terpaparnya varian yang baru ini dan varian-varian yang sebelumnya. Untuk jenis vaksin booster itu apa aja nih Bu? Seperti yang di standar sudah dari Kemenkes, kita melihat jenisnya ada Pfizer, kemudian ada AstraZeneca, ada Moderna, dan masih banyak lagi. Yang jelas pada saat kita mau memberikan vaksin booster kepada masyarakat, kita melihat dulu vaksin primernya mendapatkan apa, sehingga nanti pada saat kita memberikan booster itu disesuaikan dengan standar baku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi banyak ilmu dan berkenan hadir di podcast Kita Harus Tahu. Untuk masyarakat sekitar, yuk vaksin booster dan jangan lengang mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.